Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri, tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi, banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian paspor masih memiliki masa berlaku minimal 6 bulan. Ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Selanjutnya, punya surat keterangan sehat dari dokter, lalu memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Dan untuk membahas terkait umroh mandiri, telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Haji, Bapak Iksan Marsha. Selamat malam, Pak Iksan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Diandra dan pemirsa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan, pemerintah kan sudah mengesahkan umroh mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Apa nih Pak alasan dibalik umroh mandiri tersebut? Baik, terima kasih Mbak Diandra, dan tentu berbicara tentang umroh mandiri dan juga sebagai mana yang kita simak bersama disahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Perlu kita lihat sebelum undang-undang ini lahir, praktik dari umroh mandiri sebenarnya sudah berlangsung di lapangan. Karena kebijakan Arab Saudi memang semakin terbuka dan juga bagaimana pemerintah Arab Saudi terus melakukan penguatan dalam kebijakan yang dihadirkan termasuk dalam digitalisasi. Dan tentu terkait hal ini pemerintah kita Indonesia tentu tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Maka tentu daripada banyak hal tentunya dalam upaya pelaksanaan ibadah umroh mandiri yang tidak diatur dan berisiko, negara memilih untuk memberikan payung hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas, Mbak. Tujuannya tentu sederhana, agar jemaah yang berangkat mandiri tetap terlindungi secara hukum, secara administratif, dan juga berkaitan dengan keselamatannya, serta semua transaksi umroh tercatat dalam sistem resmi pemerintah yang tertuang dalam undang-undang yang juga sedang kami siapkan. Jadi dapat dikatakan ini bukan bagian dari pelonggaran, namun lebih kepada penataan untuk melindungi jamaah Indonesia di era saat ini. Bagaimana keterbukaan kebijakan dan juga dinamisnya kebijakan dari Arab Saudi, dan kita harus adaptif, Mbak Dian. Baik. Dari umroh mandiri ini kan ada beberapa syarat, Pak. Ada yang menarik, itu syarat kelima tentang tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui sistem informasi kementerian. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Ya, inilah sistem yang
kami sampaikan sedang dipersiapkan karena memang kami sedang berdiskusi terus dengan Kementerian Arab Saudi untuk mengintegrasikan sistem yang akan menjadi platform yang digunakan untuk jamaah kita untuk mengakses berbagai persyaratan untuk umrah mandiri. Jadi dalam syarat kelima ini sangat penting karena menjadi mekanisme kontrol negara, artinya jemaah yang berangkat mandiri tetap harus terdaftar dan terdata dalam sistem informasi kementerian nantinya, dan hanya dapat membeli layanan seperti hotel, transportasi, dan juga visa melalui penyedia resmi yang terhubung dalam sistem tersebut. Kalau sekarang kita lihat Kementerian Haji tentu akan mengintegrasikan dengan sistem dengan platform dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang saat ini kita kenal dengan platform Nusuk, dan juga ini agar semua data jamaah asal Indonesia bisa dipantau secara real time. Dengan begitu tidak ada yang bisa berangkat tanpa jejak administratif, dan juga pemerintah tetap dapat memberikan pelindungan bila terjadi masalah di lapangan. Artinya di poin kelima ini adalah bicara tentang sistem yang kita sedang persiapkan dan kita bangun, dan inilah wadah yang akan nanti kita akan melihat jejak administratif jamaah dan juga pemantauan termasuk dalam konteks perlindungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, Mbak. Baik, jadi intinya adalah untuk paket layanan ini tetap berasal dari kementerian, tapi tidak melalui travel agent seperti yang sudah seperti sebelumnya, begitu ya Pak ya? Betul, nanti jamaah akan bisa langsung mengakses tentunya. Baik, nah sistem ini. Pak Ihsan, Amfur ini kan menyebut bahwa umroh bukan perjalanan wisata, melainkan perjalanan spiritual yang memerlukan bimbingan. Kalau umroh mandiri ini kan bisa jadi orang bisa berangkat sendiri saja gitu. Tanggapan Anda seperti apa? Tentu kami sepakat sepenuhnya ini adalah sebuah perjalanan spiritual, sebuah perjalanan ibadah. Namun dan penegasan berkaitan dengan umrah bukan hanya perjalanan wisata, melainkan adalah perjalanan ibadah. Justru di sanalah sebabnya pemerintah menegaskan bahwa umrah mandiri yang bersifat personal, bukan kegiatan kelompok atau bisnis perjalanan. Jadi bagi jamaah membutuhkan Baik. Fasilitas, pendampingan ibadah, konsultan ibadah, tentu jalurnya bisa melakukan melalui dengar saya? Mbak Diandra? Iya, silakan Pak. Baik, Pak Ihsan. Baik, kami lanjutkan. Jadi bagi jamaah tadi penegasannya begitu Mbak, untuk jamaah yang membutuhkan bimbingan, fasilitas, dan pendampingan ibadah tentu melalui jalur travel atau PPU yang resmi, yang tetap menjadi pilihan terbaik. Sementara tentu bagi sebagian kecil jamaah yang sudah berpengalaman dan memilih berangkat mandiri, negara tetap wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Jadi disinilah kebijakan bukan untuk menggantikan bimbingan spiritual, melainkan mengatur realitas yang sudah ada, perkembangan dinamika kebijakan yang dihadirkan Saudi, yang keterbukaan kebijakan agar setiap jamaah baik melalui PPU atau travel maupun mandiri tetap aman dalam melaksanakan ibadah, dan baik dalam konteks ibadah spiritual tadi, Mbak. Baik. Ada juga Pak yang beranggapan bahwa umroh mandiri ini justru ada banyak kerugiannya, mulai dari membuka celah penipuan, kemudian juga jamaah-jamaah yang melakukan umroh mandiri ini rawan kena sanksi karena mereka tidak tahu menahu soal aturan yang ada di sana. Tanggapan Bapak seperti apa? Betul, di sana pentingnya kita akan terus menghadirkan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah yang akan melakukan umrah mandiri. Tentu lagi-lagi kita akan tadi bicara tentang literasi penyelenggaraan ibadah umroh secara mandiri, dan juga bagaimana melihat jamaah bisa melihat kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Arab Saudi, sehingga tidak ada kedepannya bicara tentang pelanggaran ataupun larangan-larangan yang dihadirkan oleh Arab Saudi bagi jemaah. Di dalam undang-undang sendiri ada beberapa poin yang menegaskan bahwa berkaitan layanan meminimalisir kekhawatiran kita terjadinya penipuan terhadap layanan dihadirkan bagi jamaah kita. Sudah ada poin-poin yang mengharuskan adanya perjanjian tertulis antara penyedia layanan dengan jamaah, sehingga jika nanti di kemudian hari ada layanan yang tidak diberikan kepada jamaah atau pelayanan yang tidak optimal diberikan kepada jamaah melakukan umrah mandiri oleh yang berikan layanan, maka bisa mengadukan ke pemerintah ya, dan di undang-undang penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah di nomor 14 tahun 2025 juga diatur berkaitan dengan sanksi-sanksi terkait dengan potensi-potensi yang merugikan jamaah. Begitu Mbak Diandra. Baik, terima kasih Pak Iksan Marsya sudah bergabung dengan Newsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.